Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Tapok 1, tapok 2, tapok 3, tapok 4, tapok 5, tapok konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk Mas Fadil bisa memimpin doa di depan. Depan duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Memberi salam kepada ibu guru dan teman-teman. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Mas Fadil bisa kembali duduk di tempat duduk. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4. Sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 1. Nah, sekarang Bu Ana mau bertanya, pada pagi hari ini siapa yang tidak berangkat? Tidak ada, berangkat semua, sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, Bu Ana pengen melihat, coba baju kalian dicek, sudah rapi semua? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, sudah. Sekarang bisa alat tulisnya bisa dikeluarkan semuanya. Untuk memberi semangat pada pagi hari ini kita bernyanyi Garuda Pancasila. Semua anak-anak bisa berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
berarti darahnya sedikit yang keluar. Kalau banyak, darahnya yang keluar juga banyak ya. Nah, kita harus bersyukur pada Tuhan yang Maha Pencipta yang telah menciptakan darah sehingga kita itu bisa hidup dengan sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar. Dengan belajar ini kita dapat mengetahui penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Terus kita dapat mengetahui gejala-gejala gangguannya. Kita dapat mengetahui dengan mengisi pada min mapping berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kita dapat menemukan makna pantun. Dan yang terakhir kita dapat menciptakan pantun tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah sebagai bentuk ungkapan diri. Ya, seperti itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Di sini Bu Ana akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok semangat nanti kalian bisa tepuk ya. Kalau Bu Ana bilang kelompok, nanti kalian bisa tepuk. Oke. Kelompok semangat Widya Ana Indra Kenzi, tepuk. Kelompok semangat. Ya, harus semangat ya. Kelompok hebat Atta Afifah Erik Atika Labib. Tepuk tangannya. Ya, kelompok sehat Amba Satria Lulu Ilham. Nah, ya. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok kuat Salsal Fadil Zidna dan Bima. Kelompok semangat. Kelompok hebat. Kelompok sehat. Kelompok kuat. Semangat yang luar biasa hari ini. Nah, di sini ada lagu gangguan sistem peredaran darah manusia. Nantinya kalian akan menyanyikan lagu ini. Ayo kita dapatkan gangguan pada organ peredaran darah. Jantung koroner penyebabnya adalah penyumbatan pembuluh darah di dalam jantung. Penyebabnya adalah penyempitan pembuluh darah di dalam tubuh. Penyebabnya adalah kelebihan produksi sel darah putih. Kita dapatkan gangguan pada organ peredaran darah. Itu adalah lagu gangguan sistem peredaran darah. Di sini Bu Ana akan meminta 3 anak untuk maju ke depan untuk melakukan percakapan. Yang pertama Mbak Widya, kedua Mbak Atta, ketiga Mas Wajib bisa maju ke depan. Di sini ada percakapan 3 anak. Ya, coba kalian lakukan percakapan tersebut. Dimulai yang dari umur dulu, yang di bagian tengah. Coba. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti terlihat sehat? Saat malas tak bertenaga, jangan diem seperti patung. Ayo kita berolahraga bersepeda keliling gunung. Benar kata Deyu. Ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Ya, di tersebut itu adalah percakapan mengenai 3 anak, yang mana dari salah satu anak tersebut itu malas. Nah, terus mamanya bilang agar tidak malas harus melakukan olahraga. Nah, akhirnya teman yang satunya lagi menjelaskan, benar, ayo kita berangkat menggunakan sepeda, jadi melakukan olahraga biar tidak malas. Bisa duduk. Terima kasih kepada Mas Fadil, Mbak Atta, dan Mbak Widya.
selanjutnya di sini coba untuk Mas Satria bisa membacakan. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Mudah lelah, badan terasa lemas, dan sering merasa pusing adalah salah satu gejala penyakit anemia. Anemia disebabkan oleh rendahnya kadar HB, hemoglobin dalam darah. Anemia merupakan penyakit yang memiliki gangguan pada organ peredaran darah yang dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi, makanan yang berkadar kolesterol tinggi, dan makanan yang kurang mengandung gizi. Ya, di situ dijelaskan bahwa darah itu adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh kita. Ya, nah terus di situ kalau orang yang kekurangan darah itu adalah orang yang memiliki penyakit anemia. Ada yang pernah tahu penyakit anemia itu? Ada tetangga kalian pernah sakit atau memiliki penyakit anemia? Iya, apa Mas Habib? Iya, itu penyakit anemia itu adalah penyakit yang mengalami kurang darah. Dengan gejala-gejalanya yaitu mudah lelah, badan terasa lemas, sering merasa pusing. Itu adalah beberapa gejala penyakit anemia. Nah, ini disebabkan karena rendahnya kadar HB atau hemoglobin di dalam darah, dan anemia itu merupakan penyakit yang memiliki gangguan di dalam organ peredaran darah karena itu disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Kalian kalau makan makanan yang sehat atau yang tidak sehat? Makanan yang sehat itu yang seperti apa? Sayur, buah. Ya, itu adalah beberapa makanan yang sehat. Kalau makanan yang tidak sehat, Gorengan. ya itu mengandung minyak yang banyak, ya mengandung kolesterol. Terus apa lagi? Apa? Ikan itu termasuk protein, itu baik untuk tubuh. Ya, kalian harus bisa membedakan mana makanan yang baik dan mana yang makanan yang tidak baik. Nah, di sini selain anemia ada beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, yang pertama tadi kan anemia. Itu adalah gangguan yang disebabkan oleh rendahnya kadar HB atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar HB dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi itu mengandung zat besi. Cirinya yaitu ini, mudah lelah, sering merasa pusing. Ya. Terus yang kedua di sini adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Ini disebabkan adanya penurunan tekanan darah. Terus tekanan darah tinggi atau hipertensi ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah, diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Ya, di sini kalau hipertensi itu memiliki tekanan darah tinggi di atas normal ya. Selanjutnya kanker darah atau leukemia. Ini adalah gangguan yang disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang terakhir di sini jantung koroner, itu adalah suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol. Lemak darah itu termasuk dalam kolesterol ya, pada arteri koronaria. Nah, dari beberapa gangguan peredaran darah di sini merupakan gangguan organ peredaran darah dikarenakan faktor non keturunan. Beberapa yang Buana sebutkan tadi ini termasuk dalam gangguan dari non keturunan. Ada juga gangguan dari faktor keturunan, yaitu yang pertama adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka.
Jadi maksudnya gimana? Saat kalian terluka, darah itu sulit membeku. Jadi darah itu mengalir terus dan keluar terus. Itu sulit membeku. Terus thalassemia itu adalah gangguan karena bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, ini penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama di sini adalah penyempitan saluran pembuluh darah disebabkan karena faktor usia. Kalau orang yang sudah lanjut usia itu biasanya memiliki beberapa gangguan dalam sistem peredaran darah manusia. Terus adanya penyumbatan pembuluh darah pada jantung disebabkan oleh lemak. Orang yang memiliki lemak itu orang yang gemuk, ya kan? Nah, orang yang gemuk ini biasanya terkadang mengalami penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Dan dia terbentuknya plak atau di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Terlalu lama berdiri atau duduk terlalu lama ini juga akan berpengaruh terhadap gangguan dalam sistem peredaran darah manusia. Kurangnya zat hemoglobin dan zat besi ini berpengaruh juga. Kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, obesitas. Obesitas ini adalah orang yang memiliki berat badan yang melebihi yang sangat gendut sekali, ini obesitas. Terus faktor usia, pengobatan dan kondisi cuaca ini sangat berpengaruh juga terhadap peredaran darah manusia. Merokok biasanya dilakukan oleh siapa? Bapak-bapak. Iya, oleh bapak-bapak. Makanan nasi yang berlebihan di sini juga berpengaruh. Jadi kalau makanan mencari makanan itu kasihnya jangan berlebihan. Ini berpengaruh. Dan makanan mengandung natrium. Kelainan genetik darah disebabkan kekurangan faktor pembekuan darah. Dan yang terakhir adalah sensitisasi resus RH darah disebabkan aglutinin atau anti RH darah ibu masuk ke dalam darah anaknya yang memiliki RH+. Di sini ada beberapa gangguan organ peredaran darah manusia. Ada berapa? Ada berapa? 10. Fokus. Yang pertama apa? Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. 3, selulosis atau pemerasan pembuluh mati. 4, varises dan anemia atau pelebaran pembuluh dari batang tubuh. 5, anemia atau kanker darah. 6, leukemia atau kanker darah. 7, hipertensi atau tekanan darah rendah. 8, hipertensi atau tekanan darah tinggi. 9, hemofili atau darah sifat lambung. Yang terakhir, jaundice atau icterus atau penyakit kulit. Ya, di sini ada beberapa. Yang kalian lihat dari 10 ini, ada yang hampir sama tidak? Yang di bagian 7 dan 8. Di sini hipotensi dan hipertensi hampir sama. Kalian harus bisa membedakan. Kalau hipotensi ini tekanan darahnya rendah. Kalau hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Ya. Gangguan organ Kalian bisa peredaran darah. memperhatikan video yang ada. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Ini beberapa gangguan ya. Anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, stroke. Kita akan menjelajahi tentang yang pertama dulu berhubungan dengan anemia dulu. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan
karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Itu bisa kalian Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. penyakit anemia ini kan sel darah merahnya normal. Pada Ya. penderita anemia, Ini jumlah yang sel darah merah mengalami berkurang. atau memiliki penyakit anemia itu sel darah putihnya banyak dan berbeda dengan yang normal. Hipotensi apa tadi? Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg Jadi kurang. tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg Di bawah untuk dari tekanan batas. diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Ya coba hipotensi. Hipotensi tadi tekanan darah rendah. Nah hipotensi ini adalah kondisi ketika tekanan darah berbeda di bawah batas normal yaitu kurang dari 90/60. Nah gejalanya yang pertama di sini apa? Kepala pusing. Kalian pernah merasakan kepala pusing? Rasanya seperti apa? Berkunang-kunang. Iya. Terus penglihatan buram. Pernah tidak kalian? Pernah. Nah, terus jantung berdetak lebih kencang. Biasanya kalau kalian jantung berdetak lebih kencang saat apa? Kita saat olahraga itu jantung kalian itu berdetak lebih kencang. Tapi berbeda dengan yang ini, ya, karena dia memiliki kelainan. Terus pernapasan dangkal. Jadi tidak seperti biasa saat kalian bernafas. Yang terakhir adalah cepat haus. Sedikit haus minum, sedikit haus minum. Beberapa kondisi Nah, di yang sini kita dapat menyebabkan pelajari hipotensi penyebab antara dari lain hipotensi di sini. kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Nah, di sini penyebabnya kehamilan dari orang yang biasanya hamil itu terkadang memiliki penyakit hipotensi. Terus dehidrasi apa dehidrasi? Apa dehidrasi? kurang minum. Iya, kurang minum, kurang cairan, ya. Terus konsumsi obat-obatan tertentu. Jadi orang yang sering mengkonsumsi obat itu juga akan berpengaruh terhadap penyakit ini penyebabnya dari hipotensi. Terus penyakit jantung dan perdarahan. Di sini yang selanjutnya yaitu apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah Kalau tadi kondisi hipotensi ketika di tekanan bawah, darah sekarang berada di atas di batas normal atasnya yaitu di atau lebih atas. dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Ya, ini melebihi ya. Lebih dari 140. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Kita bisa lihat gejalanya hampir sama dengan hipotensi tidak? Ada beberapa yang sama. Yang pertama adalah kepala pusing. Tadi juga sama kepala pusing. Terus penglihatan. Kalau di sini untuk hipertensi ada detak jantung tidak beraturan. Kadang cepat, kadang lambat.
Iya. Terus nyari di dada, dadanya itu kadang nyeri. Yang terakhir ini adalah sulit bernafas, sesak. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, Ya, jadi kebiasaan biasanya merokok, lanjut jarang usia, berolahraga, kebiasaan merokok, gangguan yaitu ginjal, terhadap dan penyakit alkohol. hipertensi, gangguan ginjal dan gangguan alkohol. Alkohol itu baik tidak untuk kita minum, tidak. Jadi harus kita hindari. Terutama kalian harus tahu pendidikan mengenai minuman yang seperti itu sangat tidak baik. Jadi Leukemia atau minuman kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Nah, bisa Pada dilihat penderita darah leukemia, normal sel-sel dan darah tidak yang normal. normal berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Ya, juga kalian pahami di sini, leukemia kan ini adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Abnormal itu adalah tidak normal. Nah, perbedaannya yang kalian lihat dari darah normal dan mengalami penyakit leukemia apa? Kalau darah normal seperti apa? Leukemia seperti apa? Kalau darah normal lebih banyak sel darah merah. Iya, benar. Yang terkena penyakit leukemia lebih banyak sel darah putih. Ya, ini jadi yang leukemia ini adalah memiliki banyak kemungkinan darah sel darah putih itu yang sangat banyak. Yang terakhir di sini adalah jantung koroner. Ini bisa Jantung kalian koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan ini yang normal, ya. Jantung koroner. Kalau yang tidak normal ini karena mengalami penyempitan. kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit. Ya, jadinya Kemudian, tersumbat. aliran darah dan sumber oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Di lingkungan kalian ada yang pernah mengalami atau memiliki penyakit stroke tidak? Ada. Tetangga? Oh ya, itu kita bisa mengetahui stroke yang dialami itu karena apa. Nah, di sini stroke adalah penyakit yang menyerang bagian syaraf pada otak. Ya, jadi di bagian otak ini mengalami gangguan yang disebabkan karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Jadi di dalam kepala kalian ini memiliki pembuluh darah. Ya, kalau orang tersebut sebelum mengalami stroke itu pembuluh darahnya itu pecah dulu. Jadi setelah dipecah akhirnya orang tersebut mengalami penyakit stroke. Kalau stroke itu biasanya bagaimana? Tidak bisa jalan. Ya, biasanya itu stroke itu tangan atau kakinya itu tidak bisa digerakkan. Kemudian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain Gejalanya dari penyakit stroke dirasa, tungkai mati rasa. Jadi Gejala merasakan kacau, sakit atau wajah kering merasakan berlulu, apa itu tidak bisa karena dia mati rasa. Bicaranya menjadi kacau. beberapa penyebab Ya, karena lidah dia stroke antara biasanya lain ya. gumpalan Terus darah wajah atau terlihat pembuluh darah di menurun otak, dan penyebabnya ini dilihat dan dibaca. lalu obat-obatan pengencer darah.
Penyebabnya adalah gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi. Jadi orang yang stroke itu biasanya memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Ya, ini beberapa penyakit mengenai gangguan sistem peredaran darah manusia. Ini guru bijak sampaikan nasihat, rajin belajar, kuatkan ingatan, banyak olahraga dan makanan sehat, peredaran darah lancar, tiada hambatan. Nah, kalian kalau pengen sehat, jadi kalian harus banyak berolahraga dan makanan sehat. Olahraga bisa kalian lakukan dengan cara lari, sore hari bersepeda, itu termasuk dalam olahraga. Nah, dari yang warna bacangan tadi ini termasuk di dalam apa? Pantun, gitar. Nah, apa itu pantun? Apa yang kamu ketahui tentang pantun itu apa? Karya yang dapat menghibur dan Ya, itu karya menghibur. Ya. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar mengenai pantun, ciri-cirinya, beberapa ciri. Salah satunya apa? Bisa jadi memiliki 4 garis. memiliki 4 garis. Itu salah duanya dari ciri-ciri yang kemarin sudah kalian pelajari. Nah, di sini apa itu pantun? Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menghibur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata dengan sedemikian rupa sehingga menarik. Ya, pantun itu berisi juga nasihat, berisi juga apa? Ya. Di sini pantun berisi nasihat dengan tujuan pendidik dan memberikan nasihat moral, edukasi dan lainnya. Di sini ada juga lagi, di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria, badanku ini sehat selalu karena rajin berolahraga. Iya. Yang kedua coba Mas Wajib dibacakan yang kedua. Senang mengayuh sepeda. Idenya perlu wahai anak-anak muda. Saya pasti kamu itu. Iya. Ini adalah pantun. Apa makna dari pantun di atas? Makna pantun yang pertama tadi dijelaskan, badanku ini sehat selalu karena rajin olahraga. Jadi dijelaskan tentang makna kesehatan tubuh manusia. Kita harus sehat dan kita harus rajin olahraga. Demikian juga pada pantun kedua yang bermakna himbauan untuk berolahraga. Tujuan dari olahraga itu apa? Menyehatkan tubuh. Menyehatkan tubuh. Terus badan menjadi sehat, kuat. Nah, di sini Bu Ana akan membagikan kalian KKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Bisa dikerjakan bersama kelompok kalian. Nah, untuk yang KKPD pertama, kalian bisa menjawabnya di lembar yang sudah Bu Ana siapkan di bagian nama kelompok masing-masing. Ya, ditulisnya yang besar. Di situ dijelaskan yang di atasnya adalah gangguan pada organ peredaran darah. Ini disebabkan karena faktor keturunan dan non keturunan. Nah, kami jelaskan di sini ada faktor
kelompok kalian masing-masing. Jenisnya apa dulu, terus dicari penyebabnya. Nah, penyebabnya cari penyebabnya apa? Jadi jawabannya apa? Dicari penyebab dari si gangguan tersebut itu disebabkan karena apa? Ini jelasin jawabannya. Tulisannya yang besar biar bisa dibaca ya.
Selanjutnya bisa LKPD yang kedua, bisa kalian buka. Tugasnya yaitu bersama kelompok kalian ciptakan pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Kalian membuat pantun, satu pantun saja yang berisi tentang cara menjaga organ peredaran darah manusia. Bisa langsung kalian tulis di situ dan cari makna yang kalian tulis di bawahnya. Cari makna dari pantun yang sudah kalian tulis. Kita sekarang buat pantun bersama kelompok. Nah,
dapat mencari makna dari faktor tersebut. Sudah selesai? Kita presentasi di depan mengenai gangguan dari mind mapping. Kalian menulis mind mapping gangguan-gangguan dari penyebabnya dan membuat pantun ya. Di sini Bu Ana akan memutar siapa yang pertama nanti maju ke depan. Nanti yang maju semuanya maju ke depan. Ya. Kelompok kuat bisa maju ke depan semuanya. Dipaparkan, dipresentasikan di depan. Ya, ini di bawah ini juga. Nih. Nah, terus ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bisa dibacakan contohnya apa saja. Faktornya dari non keturunan apa saja, keturunan apa saja. Presentasi dari kelompok kuat. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Ada. Kalau ada yang bertanya, angkat tangannya. Ada? Oke, kalau nggak ada bisa diberi applause tepuk jempol. 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 Good. Oke, lanjut kelompok selanjutnya.
sehat, bisa maju ke depan. Yang lain bisa mendengarkan yang di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sehat akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan peredaran darah. Berdasarkan laporan keturunan anemia, penyebab leukemia. Penyakit ini terjadi karena produksi sel darah putih terlalu banyak. Penyebab kebanyakan makan makanan yang mengandung garam dan banyak pinggiran. Penyebab stroke, penyempitan pembuluh darah otak, sebagian besar oleh timbulnya lemak. Jenis gangguan varises, penyebab kejenuhan dan kehamilan. Jenis gangguan impotensi, penyebab adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal. Berdasarkan faktor keturunan, jenis gangguan hemofilia, penyebab mengalami luka yang ringan dan darah sulit membeku. Oke, itu adalah gangguan pada organ peredaran darah. Selanjutnya, Mas. Oke, ada yang mau bertanya? Dari kelompok semangat mau bertanya, nanti kalian langsung menanggapi, ya, menanggapi dari pertanyaan tersebut. Apa penyebab dari anemia? Ya, good. Ada lagi? Ya. Oke, diberitahu aja, Pak. Good. Oke, bisa Pak. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok semangat bisa maju ke depan. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri atau terjadi jantung koroner. Suatu gangguan jantung menyebabkan harus terbuka lemak. Jangkau. Mari ke tempat. Jadi kalau kami contohnya gangguan pada peredaran darah anemia. Anemia disebabkan oleh rendahnya pH dalam darah.
kelompok sehat bisa menanggapi kalian. Gejala terjadi rasa lemas dan sering merasa pusing adalah salah satu gejala penyakit. Benar? Iya benar. Diberi tepuk jempol. 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 Good. Oke, bisa duduk ke tempat duduk masing-masing. Tepuk semangat. 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 Selanjutnya, kalian bisa berdiri di depan meja kalian. Kita akan melakukan ice breaking. Oke. Serius ya, serius. Ikuti gerakan yang di depan. Boleh maju. Tepuk tangan. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya ada evaluasi mandiri yang akan kalian kerjakan masing-masing. Diberi identitas nama ya. Dikerjakan mandiri.
Sudah, mbak sini semua. Mbak sini. Nah, ini evaluasi yang kalian kerjakan. Sapo PPK. Buana mau bertanya, apa hikmah yang kalian dapatkan selama pembelajaran? Kalian mengetahui apa saja dari Pantun. ya? Penyakit peredaran darah. Ya, penyakit dari organ peredaran darah dan gangguannya. Terus ada gejala, terus ada penyebabnya. Terus Buana ingin tahu apa yang sudah kalian tangkap dari pembelajaran yang telah kalian pelajari hari ini. Tadi apa saja, penyakitnya apa saja, sudah disebutkan apa saja? Ya, ya, benar. Anemia. Ya, Leukemia. leukemia. Itu beberapa. Ya, kita bisa melihat di sini. Kesimpulannya bisa dibacakan oleh Mbak Widya. Penyebab terjadinya gangguan peredaran darah, faktor usia, kekurangan zat besi, tidak menjaga makanan yang dimakan, penyumbatan pembuluh darah, gangguan peredaran darah, koroner, hipertensi, keimet, hipotensi, leukemia, stroke. Untuk pantun bisa dibacakan oleh Mas Satria. Pantun. Karya yang dapat menghibur sekaligus menghibur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar dan dibaca. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberi nasihat Moral dan ini adalah kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa. Sebelum berdoa, semua amal tulisnya itu bisa dimasukkan di dalam tas masing-masing. Untuk Mas Fadil bisa maju ke depan untuk memimpin doa sebelum pulang. Tempat duduknya, doa mulai. Amin ya Rabbal